Halo semuanya, kami memutuskan untuk membuat burger terpanjang yang pernah ada. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, mari kita mulai dengan iga babi. Lalu kita dengan iga babi ini. Hal pertama yang kami lakukan adalah melembabkan kulitnya. Lalu kita robek. Untuk bumbunya, masukkan campuran ke lada. Lalu kita langsung ini. Taruh di dalam mangkuknya. Masukkan banyak paprika asapnya, lalu kita garam. Sos Worcester. Dan juga banyak sos mustardnya juga. Uleni dengan bumbunya juga. Oleskan pada iga. Gosok dengan baik. Masukkan iga ke dalam kantong khususnya. Lalu kita vakum. Sudah jadi, masukkan dalam lemari es selama 3 hari, biarkan bumbunya meresap sebanyak mungkin. Kami juga memutuskan untuk mengasingkan cabai. Untuk melakukan ini, kami potong menjadi lingkaran. Selesai. Taruh panci berisi air di atas kompornya. Masukkan banyak gula dan banyak garam. Tuangkan cuka sari apel. Didihkan bumbu ini. Dan tuangkan cabai ke dalamnya. Didihkan semuanya selama 5 menit. Setelah dituang, semuanya ditunggu selama 5 menit juga. Anda bisa tuangkan dalam toples. Lalu kita buang. Hari kedua, mulailah dengan membuat keju buatan sendiri. Panci di atas kompornya dan kirimkan dalam 400 gram keju cottage ini. Tuangkan 400 ml buasan sendiri dan panaskan semuanya. Setelah kita aduk,
Sampai 5 menit, cairan berubah menjadi kekuningan. Ini berarti whey sudah terpisah. Tiriskan semuanya menjadi saringan. Dan keju yang sudah bersih dikirim kembali pada panci. Lalu di atas kompor, tambahkan pewarna-warnanya ini dengan sendok teh kedua warna kue. Dan garam dalam jumlah yang sama. Dengan api kecil, terus bumbu ke dalam keju ini. Pada titik tertentu, keju akan meleleh, dan ini keju yang hampir siap. Sekarang, segera siapkan loyang persegi ini, lalu olesi dengan mentega. Tuangkan keju lele di atasnya, dan oleskan dengan tangan. Setelah 1 jam, ia akan menjadi dingin, dan pada titik ini dia sudah matang. Hal berikutnya yang kami lakukan adalah tomat yang dijemur. Potong tomat akan menjadi 2 bagian, lalu sebarkan di atas rak. Setelah itu, sebarkan di atas rak. Dan taburi dengan garam. Ini saja, Anda bisa memasukkan tomat segar ini ke dalam oven. Masukkan suhu dalam 10 derajat, dan ini adalah mode konveksinya. Kami biarkannya sembuh sampai keesokan paginya. Hari ketiga. Tomat kami sudah banyak yang mengering, dan ukurannya menyusut sekitar 5 kali lipat. Kita ambil stoples, tuangkan herba posisi ke dalamnya. Lalu masukkan tomat kering, dan tuangkan minyak zaitun ke atas. Ini semua, sekarang tomat yang dijemur sudah siap. Kita akan tumbuhkan buahnya nanti. Sementara itu kita ambil bawang bombay dan kupas. Topong-topong. Wajan di atas kompor ini dan sedikit minyak di dalamnya. Buang bombaynya. Ini perlu digoreng sampai ini sedikit kecoklatan. Kemudian tambahkan air. Ini akan membuatnya lebih lembut. Sekarang tambahkan gula. Masukkan bawang bombay dan karamelkan. Kemudian kita dapatkan bawang bombay yang sangat bagus, lembut dan manis untuk saus barbeque-nya. Kupas bawang merahnya. Dan potong-potong. Sekali lagi hancurkan dan cincang. Taruh keser di atas kompornya. Lalu kita korong. Lalu taruh di atas kompor. Potong sepotong mentega dan masukkan dalam panci. Goreng bawang putih. Juga bawang bombay, buang pasta tomatnya dan tambahkan 4 sendok makan.
Tambahkan whisky juga. Tambahkan banyak madu untuk rasa manis. Cabai untuk bumbu juga. Lalu tabasco. Peras dalam jus lemon ini. Lalu berikan garam. Tuangkan asap cair juga. Lalu kita aduk. Rebus selama beberapa menit lagi. Dan sos barbecue pun sudah siap. Hal yang harus kita lakukan adalah mengocok dengan blender imersi. Lalu kita tuangkan ke dalam panci. Sudah selesai. Untuk burger ekstra Spanyol kami, kita buatkan roti brioche yang paling lembut. Tuang susu ke dalam mangkuk ini. Dan keluarkan setengah bungkus raginya. Tambahkan gula dan garam. Lalu aduk rata. Setelah kita aduk semuanya, kita kocok 4 butir telurnya. Masukkan mangkuk ke dalam mixernya. Dan tuangkan tepung secara bertahap. Setelah 5 menit diuleni, adonan sudah terbentuk mengalir ke dalam pengait ini. Potong 100 gram mentega dan tambahkan ke dalam mangkuk. Setelah kita taruh, sekarang keleni adonannya juga, lurus ke atas. Pada akhirnya adonan harus menempel pada sisi mangkuk. Sekarang kita ambil laman kue dan tuangkan banyak minyak di atasnya. Oleskan adonan di atas loyang. Sebarkan lebar-lebar dan tutupi dengan cling film. Biarkan adonan mengembang di atas tempat yang hangat. Setelah 1,5 jam, ukuran menjadi 3 kali lipat. Lepaskan cling filmnya dan sekali lagi uleni adonan dengan tangan Anda. Bentuk menjadi bola-bola. Dan lalu kita bentukkan. Dibentuk menjadi bola seperti ini. Dan letakkan di atas loyang. Tempatkan dataran tinggi di atas sudutnya. Dan tutupi dengan cling film agar tidak menyentuh rotinya. Biarkan kembang selama 20 menit lagi. Selesai. Pecahkan 1 telur di dalam mangkuk. Lalu tuangkan dalam susu. Dan kita aduk. Olesi roti agar warnanya berubah menjadi coklat. Masukkan ke dalam pemanggang listrik dan nyalakan gasnya. Panggang dengan suhu 180 derajat, 25 menit, dan roti sudah matang. Mereka sangat lembut. Terakhir, hari keempat. Kalau rusuknya sudah direndam sepenuhnya. Kita juga memerlukan nampang pemanggangnya. Buka sekaleng bir. Dan tuangkan ke dalam loyang. Kami taruh rak khusus di atasnya. Buka kantongnya.
Taruh iga di raknya. Dan kemudian buka gulungan kertas di atasnya. Lalu ditekan dengan kuat semua sisi. Selesai. Mari kita taruh di atas panggangan. Sementara itu, kami membuat glasir untuk mereka. Panggang 3 siung bawang putih ini. Masukkan segelas sherry yang sudah dicairkan. Dan kukus sedikit jusnya. Masukkan lada ke dalam mesin dan giling. Dalam sos ini, sedikit pasta tomat, daun kemangi, garam, dan gula. Belah 2 lemon dan peras airnya. Aduk glasir kami dan hampir siap. Yang tersisa hanya menggunakan blender untuk memblender sampai halus. Iga telah berada di panggangan selama 3 jam. Keluarkan dan buka kertas aluminiumnya. Dengan menggunakan kuas, sambil kasih glasir ini. Masukkan kembali ke dalam panggangan. Setelah 10 menit, tulang rusuknya terlihat bagus. Tapi kita lapisi sekali lagi untuk mendapatkan lapisan yang lebih besar. Menit lagi dan iga sudah matang. Keluarkan mereka. Kami taruh mangkuk kayu bakar di atas panggangan dan isi dengan bara api. Nyalakan tabel alkohol yang kering dan biarkan menyala api rapinya. Selesai. Tuangkan ke dalam panggangan. Letakkan kisi-kisi di tempatnya. Mari kita lanjutkan pembuatan irisan daging. Kita butuhkan daging sapi dan lemak babi. Potong lemak menjadi potong-potongan. Potong full terbesar dari daging ini. Dan potong menjadi potongan yang bisa diatur untuk pilih pengen daging ini. Sekarang ambil penggiling daging itu sendiri, taruh dalam mangkuknya dan pindahkan daging ke piring. Mari kita mulai cincang. Cincang halus juga daging asapnya. Dan
Dan juga ke dalam daging cincang. Buka dan keluarkan tomat kering matahari ini. Kita iris halus. Dan masukkan juga ke dalam cincang. Cabai yang baru digiling dan tutus saja. Dan juga garam. Semua jadi. Uleni isian dengan baik menggunakan tangan Anda. Lalu bentuk menjadi bola-bola. Kita taruh di atas lembar perkamennya dan kita buat bentuk potongan daging. Kita buat 3 dari mereka. Kami pergi untuk mengurangi di atas panggangan. Sementara mereka panggang satu sisi dan butuhkan selada dalam tomat. Lalu kita keju cottage ini kita iris. Kita potong roti brioche super lembut kami menjadi 2. Iga babi menjadi masih panas, jadi kita taruh di atas papan ini dengan sangat sederhana. Dengan tangan kami, kita ambil semua tulangnya. Potong menjadi 3 bagian. Balikkan irisan daging ke sisi lainnya. Goreng sedikit lagi dan keluarkan. Sekarang taruh roti di atas panggangan. Sekarang harian 20 detik sampai menjadi bergerak, lalu keluarkan. Mulailah membuat burger ini, lalu alisi dengan bagian watermelon karamel. Sobek daun selada dan taruh di atas bagian bawah. Berikutnya adalah potongan daging yang berair. 2 potong keju cottage ini. Peras saus barbeque-nya. Berikutnya adalah tomat. Taruh iga babi. Saus barbeque lagi. Acar cabai. Dan tutup dengan roti. Ini semua burger yang telah kami buat selama 4 hari akhirnya sudah siap. Mari kita coba. Halo semuanya, saya rasa banyak dari Anda yang tahu marshmallow kenyal seperti ini. Kami telah membuat banyak penganan yang berbeda dalam skala yang besar. Mari kita buat satu juga. Salah satu bahan penting dalam marshmallow adalah gelatinnya. Mari kita buka sakset. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Selesai, sebanyak 800 gram gelatin ini. Tapi untuk dapat bekerja dengan baik, kita tuangkan 3 liter air ke dalam tekonya. Dan tuangkan gelatinnya.
aduk. Dan dalam waktu 2 menit, ia mulai mengembang. Anda juga akan membutuhkan gula dan tusuk selai jeruk yang besar. Lalu kita cetak dan tuangkan 8 pound ke dalam mangkuknya. Anda juga memerlukan 2 kaleng sirup jagung ini, lalu garam, ekstrak vanilinya, dan 2 liter air. Dan semua bahan sudah siap. Mulailah membuat selai jeruknya. Taruh panci di atas timbangan, dan pindahkan gelatin yang sudah membengkak. Yaitu sekitar 250 gram. Taruh di atas kompor dan aduk terus-menerus. Gelatin akan meleleh. Selesai. Sekarang taruh panci kedua pada timbangan dan tuangkan ke dalamnya setepat 800 gram. Tambahkan 200 ml air dan sirup jagung juga. Kami tambahkan 320 gram. Tambahkan di atas kompor. Lalu didihkan dan rebus sirup selama 9 menit. Seharusnya warnanya sudah kekuningan. Sementara itu, tuangkan gelatin leleh ke dalam mangkuk mixernya. Buka ekstrak vanilinya dan tambahkan beberapa tetes. Kemudian kami garami. Lalu kita aduk. Karamelnya sudah siap. Tuangkan daun tetesan tipis ke dalam mixernya. Adonan dengan cepat diaduk, berbusa, dan didinginkan. 10 menit dan kita miliki mangkuk yang penuh busa kaku ini. Kita gunakan panci tinggi sebanyak cetakan ini. Agar tidak ada yang menempel nantinya, taburkan mentega. Lalu, olesi dengan kuas seluruh dinding bagian dalam wajannya. Kita taburi juga dengan tepung kanji. Selesai, Anda bisa tuangkan cetakan pertama ini. Kita telah tuangkan base pertama. Kami atur mangkuknya dan buat mangkuk kedua.
Dan kita harus ulangi 6 kali lagi. Tuangkan lapisan terakhir. Sehingga hanya sedikit terlalu banyak. Biarkan adonan ini mendidih selama 10 jam. Saat manis ini sudah mengeras. Taburkan tepung maizena di atasnya agar tidak lengket. Lalu keluarkan selai besar ini. Yes, sudah selesai. Taburkan lagi tepung kanji di semua sisi. Lihatlah betapa lembut dan kenyal seperti ini. Seperti marshmallow. Rasanya bahkan lebih enak karena tidak ada penyedap kimiawi. Balikkan marshmallow pada sisinya. Kita ambil tongkat seperti ini. Asar. Dan coba letakkan marshmallow di atasnya dan dipanggang ke atas api. Tapi ia mulai robek karena beratnya sendiri. Jadi kita buangkan ide ini dan memutuskan untuk memotong marshmallow menjadi potongan yang biasa diatur. Selesai. Kita akhirnya mendapat banyak jelai jeruk untuk buatan sendiri yang lezat.